Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rahmi Ayuwandira dengan NIM 201601054 dan saya sendiri Fadila Dinda Tahira dengan NIM 201601060, Ilhamdi Fajri Yunita dengan NIM 201601077, M Hafiz dengan NIM 201601010. Di sini kami akan membuat video untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu kami yang bernama Bapak Dr. Anton Akbar MAG. Jadi, tema video kami yaitu adil atau justice. Adil merupakan perilaku terpuji yang harus dimiliki oleh setiap umat beragama. Anjuran bersikap adil terdapat pada surah An-Nisa ayat 58. Di sana kita disuruh bersikap adil kepada sesama manusia. Mulailah adil pada diri Anda sendiri, barulah Anda bisa menerapkan adil kepada orang lain. Jadi adil dapat disimpulkan yaitu dapat menyeimbangkan antara haknya dan hak Tuhannya serta hak-hak lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilhamdi Fajri Yunita NIM 201101077 akan menjelaskan materi tentang bentuk-bentuk adil. Adil kepada Allah dengan cara tidak menyekutukan Allah, artinya harus mampu menempatkan Allah pada kedudukannya, yaitu sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala dengan teguh memenuhi tuntunannya kepada kita dan menjadikan Allah benar-benar Tuhan kita. Untuk mencapai keadilan kita kepada Allah, maka kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mempersekutukannya dengan yang lain, dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebagai umat utusannya. Taatilah petunjuk dan kebenaran, yaitu beriman kepada Allah dan Al-Quran sebagai wahyu Allah, dan taatilah aturan-aturannya, yaitu menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Adil kepada Allah Subhanahu wa taala artinya dapat menempatkan pada tempat yang sesuai. Misalnya, adil pada binatang harus menempatkannya pada tempat yang layak menurut kebiasaan binatang tersebut. Menjaga kelestarian lingkungan juga termasuk berbuat adil kepada makhluk lain, atau dengan cara menyamakan hak dan kewajiban manusia di depan hukum. Adil kepada diri sendiri artinya menempati diri pribadi pada tempat yang baik dan benar. Untuk itu kita harus teguh kukuh menempatkan diri kita agar tetap terjaga dan terpelihara dalam kebaikan dan keselamatan. Jangan menganiaya diri sendiri dengan mengikuti hawa nafsu, minum minuman keras, dusta, enggan berbuat baik, dan jangan berbuat kemudaratan atau keburukan. Yang akibatnya akan buruk pula pada kesehatan, jiwa, harta, dan kehormatan diri. Kita harus menjaga dan memelihara agar diri sendiri hidup selamat bahagia dunia dan akhirat kelak. Kita harus jujur terhadap diri sendiri. Jika diri kita berbuat salah, kita harus berani mengoreksi. Adil di atas memang mudah untuk diucapkan, tapi amat sulit untuk dilaksanakan, baik adil kepada Allah maupun diri sendiri. Sekian penjelasan materi tentang bentuk-bentuk adil. Saya Ilhamdi Fajri Yunita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama M Hafiz NIM 201601010. Di sini Hafiz akan menyampaikan materi tentang keadilan. Bagian konsep keadilan dalam Islam. Ya, konsep keadilan dalam Islam itu ada 4. Yang pertama, keadilan intelektual. Yang kedua yaitu keadilan terhadap diri sendiri. Yang ketiga yaitu keadilan terhadap orang lain, dan yang terakhir yaitu keadilan terhadap makhluk lain. Yang pertama yaitu kita akan membahas keadilan intelektual. Keadilan intelektual ini adalah kemampuan seseorang yang dapat menyatakan kebenaran atau kesalahan secara objektif, bukan berdasar subjektif atau tendensial lainnya. Yang kedua yaitu keadilan terhadap diri sendiri. Keadilan terhadap diri sendiri
yaitu dimulai dari kita dapat mampu mengakui kesalahan yang kita perbuat, dan kita harus mampu menerima akibat dari perbuatan yang telah kita perbuat. Untuk menjaga keadilan terhadap diri sendiri itu, seseorang harus memenuhi ilmu yang benar yaitu hak, dan ilmu yang buruk yaitu yang batil. Yang ketiga yaitu keadilan terhadap orang lain. Keadilan terhadap orang lain maksudnya di sini kita sama-sama menyempurnakan hak mereka dan sama-sama menjalankan kewajiban kita. Di sini maksudnya kita harus berbuat baik kepada orang lain. Misalnya melakukan hal kebajikan, memberi makan kerabat terdekat, menjaga kekeluargaan, tidak melakukan penganiayaan, membela orang yang teraniaya dan menghukum orang yang salah, dan tidak menyukai perselisihan. Yang keempat yaitu keadilan terhadap makhluk lain. Keadilan terhadap makhluk lain maksudnya kita menempatkan pada tempat yang sesuai dengan kaedahnya. Misalnya kita memelihara seorang binatang, kita harus menyediakan pangan dan tempat yang layak untuk mereka hidup. Misalnya kita memelihara kerbau untuk usaha atau kendaraan, kita harus menggunakan dengan cara yang wajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Ayuwandira dengan NIM 2016010054. Di sini saya akan menjelaskan tentang hikmah dari berlaku adil. Adapun beberapa hikmah dari berlaku adil adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang adil akan mendapatkan keamanan di dunia maupun di akhirat. 2. Ketika orang yang adil berkuasa, maka kekuasaannya akan dipelihara oleh keadilan yang ia miliki. 3. Orang yang adil akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Orang yang adil tidak akan pernah mengganggu maupun menyakiti orang lain ataupun makhluk lainnya. 5. Orang yang adil berhak mendapatkan kedudukan, kekuasaan, kemuliaan yang tinggi di dunia maupun di akhirat. 6. Keadilan akan membawa pemiliknya untuk berpegang teguh kepada kebenaran dan meninggalkan kebatilan-kebatilan tanpa basa-basi. 7. Keadilan dalam Islam mencangkup seluruh sisi kehidupan. Dan yang terakhir, keadilan merupakan jalan menuju surga.